Menikmati menjadi seorang ibu rumah tangga walaupun kegiatannya cuma itu-itu aja. Hai semuanya, Assalamualaikum. Temenin aku ya untuk berkegiatan hari ini di kontrakan 3 petak dari pagi sampai sore hari. Dan semoga kalian suka sama video aku, terus juga videonya menginspirasi kalian ya. Yang pertama di sini aku mau setrika pakaian yang udah menggunung, dan karena itu lipetan baju sudah 3 hari nggak aku lipetin, makanya aku haruskan untuk setrika. Walaupun aku repot dan gak sempet, tapi aku sempetin, aku rajinin walaupun aku paling mager sama setrika pakaian. Karena kalau ditaruh lemari pun bakal acak-acakan. Oke, di sini aku mau susun dulu kain-kain ini, aku rapihin. Ini adalah bagian termager aku karena aku harus gelar-gelar semua ini. Di sini tuh aku masih nyantai karena anak-anak belum bangun, dan ini kainnya aku gelar lagi. Udah selesai, lanjut aku mau ambil setrikannya di lemari. Kalau kayak gini tuh bikin konten kayaknya masih nyantai gitu ya. Biasanya aku tuh bikin konten terburu-buru banget. Hari ini aku udah niat banget nih bikin konten full gitu. Tapi ternyata hari libur suami aku dia malah mau pergi gitu teman-teman, ada urusan ke Jakarta. Ditambah lagi HP suami aku lagi error, jadi terpaksa harus bawa HP aku untuk Google Maps daripada nanti katanya dia bakal nyasar. Ya udah deh, akhirnya aku kasih dan video aku nanti akan ketunda. Jadi ini sebelum HP-nya dibawa, aku mau bikin video dulu sebentar. Oke, ini aku keluarin dulu bajunya, aku pilihin baju-baju anak aku yang sekiranya udah lecek banget gitu temen-temen. Jadi takutnya nanti gatel kalau nggak aku setrikain. Lanjut, sekarang aku mau ngangkatin pakaian yang udah kering nih semalam, jadinya aku gantung di sini. Baju yang kecil-kecil karena kena kipas angin, jadi dia kering dengan sendirinya. Kenapa sih itu baju ditaruh di depan di ruang tamu bikin berantakan? Kenapa nggak di dapur aja? Soalnya di dapur kan nggak ada kipas angin teman-teman, jadi nggak akan kering. Terus juga di luar tuh nggak akan kering. Jadi bagian aja aku taruh situ supaya dia tuh kena kipas pas malam dan paginya udah bisa aku lipetin. 2 hari ini tuh aku sering banget ngantuk gitu teman-teman. Apalagi pas habis masak, udah mandi, udah makan, udah sholat, nemenin anak, nidurin anak, lama-lama malah aku jadi ketiduran. Apalagi pas suami kerja udah nggak ada yang bangunin. Akhirnya kan aku jadi nggak bisa untuk edit video, nggak isi suara, nggak share video. Ya udah deh, aku pikir libur aja. Toh aku libur bikin video juga nggak ada yang ngomelin, paling penonton aku yang turun. Tapi sehari ataupun 2 hari libur bikin video, besoknya tuh mager banget teman-teman untuk maju lagi. Kayak untuk sekedar edit video, tag video ataupun isi suara tuh udah males-malesan gitu. Jadi kalau lagi rajin mending gak usah dilibur-liburin deh teman-teman. Belum lagi kalau aku lagi kerepotan banget, HP-nya aku kasih aja ke anak-anak supaya mereka anteng dan kerjaan aku cepet selesai. Akhirnya aku nggak bikin video. Hari ini aku isi suara padahal aku bikin videonya udah kayak 2 hari yang lalu ataupun 3 hari yang lalu. Ini pun aku udah minum kopi tadi sebelumnya dari jam 2:30 supaya aku tuh nggak ketiduran. Alhamdulillah nih hari ini aku gak ketiduran dan aku belum tidur siang karena anak aku tuh yang kecil tidurnya jam 2:30. Terus kalau aku ikutan tidur pasti nanti aku bablas sampai sore. Aku sholat asarnya kesorean. Terus juga kepala aku udah sedikit sakit, tapi itu gak ngaruh, aku lanjut makan aja. Terus nanti bangunin anak-anak, mandiin anak-anak, kasih makan anak-anak. Kalau anaknya satu nyebutnya anak ya teman-teman. Kalau aku kan anaknya 2, jadi aku nyebutnya tuh anak-anak. Oke, lanjut. Di sini aku mau setrika yang gede ini, baju suami aku yang ada di bak karena udah lecek. Padahal mah aku tuh jarang ini nyetrikain baju-baju yang besar karena mager, udah gitu lama prosesnya, dan akhirnya udah selesai. Akhirnya aku udah selesai setrika pakaian. Ini tuh bener-bener aku jadi kayak orang-orang gitu ya. Walaupun orang lain tuh setrikanya sampai sebak penuh, banyak. Kalau aku tuh cuma sedikit, tapi aku merasa sudah si paling capek, teman-teman. Karena udah selesai, di sini aku mau masukin baju anak-anak ke lemarinya. Sambil aku susun supaya rapih gitu ya. Karena ini udah aku rapihin, walaupun nanti nih bakalan berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Memang capek, tapi dunia itu emang tempatnya capek. Kalau nggak mau capek, jangan di dunia asik. Bener gak sih teman-teman? Kalau ada yang nanya lemari ini harganya berapa, ini tuh harganya cuma 300 ribuan aja teman-teman. Setelah aku kumpulkan uang dan memikir baik-baik, memilah baik-baik, kita putuskan untuk beli lemari di online shop. Kenapa? Karena beli di online tuh ternyata jauh lebih murah teman-teman daripada harga offline. Aku sama suami tuh pernah nanya, lemari box yang biasa di offline tuh harganya 800 ribu, sedangkan di online aku cek itu harganya 200 ribu.
Karena aku ini budgetnya pas-pasan dan aku adalah kaum mendingan aku pilih yang lebih murah teman-teman. Tenang aja, lemari ini tuh kokoh banget, mereknya Naiba. Jadi ini tuh aku rasa rekomendasi lemari yang murah tapi kuat, tapi bagus dan kokoh. Kalau kalian butuh lemari plastik, mending pilih merek ini aja. Dan untuk linknya jangan salah beli ya teman-teman, ini udah aku taruh di bagian bawah video, di deskripsi ataupun di bagian komentar. Udah selesai beresin baju bersih, waktunya sekarang aku jemurin pakaian. Drama pakaian hari ini tuh nggak akan kelar-kelar. 1 hari 2 hari nggak nyuci tuh pakaian bakal numpuk banget. Nah, karena ini jemurannya udah penuh, jadi aku mau taruh di depan kontrakan tetangga aku. Istrinya belum pulang kampung, jadi nggak ada jemurannya. Itu juga jemuran kita. Nah ini aku taruh sini sengaja karena di sini tuh cepet keringnya, soalnya kena panas dan semalam juga hujan. Jadinya ini aku taruh spray aku di depan sini. Jaketnya udah selesai kan, udah kering, jadi mau aku angkat soalnya mau dipakai sama suami aku. Udah sekitar 3 hari video ini aku bikin dan aku edit, tapi belum aku isi suara karena ketunda terus. Dan akhirnya sekarang udah malam hari, karena tadi HP-nya dibawa sama suami aku, jadi siang harinya nggak aku lanjutin bikin video. Ini kita lagi ke tukang fotokopi, mau ngeprint, terus juga mau beli pulpen, sekalian aku juga mau beli double tip untuk nempelin poster-poster baca untuk anak aku. Nah ini bocil aku belum pada tidur, jadi ikut ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh masih rame, jadi walaupun ngajak anak juga nggak apa-apa sih teman-teman. Bahkan di toko-toko gitu, di pinggir-pinggir jalan itu masih ada kok ibu-ibu yang pada ngomong anaknya. Kayaknya kalau di tempat ramai itu memang anak-anak tuh tidurnya malam-malam gitu ya teman-teman. Beda kalau di kampung kan kayak udah isa aja tuh udah sepi banget, udah jarang yang main di luar, bahkan nggak ada yang main di luar. Tadi kita udah beli sayur, untuk besok aku mau bikin sayur sop, terus beli bawang-bawangan juga, dan beli cabai. Tadi kita mampir juga ke tukang sop buah, jus buah. Itu harganya 5.000, tapi beneran enak banget. Nah, di sini pagi hari ceritanya aku mau bikin nasi goreng. Ini udah disiapin bumbunya, udah aku ulek. Pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai kemiri dan pakai terasi juga sedikit. Pokoknya kalau nasi goreng terasi itu emang enak banget teman-teman. Oke, tinggal diaduk-aduk aja dan di sini udah aku siapin nasinya. Aku tuh jarang banget bikin nasi goreng karena aku tuh ada amandel. Jadi kalau aku makan nasi goreng tuh kayaknya langsung kambuh gitu. Dan seharian tuh kayaknya tenggorokan aku haus terus tenggorokan kayak lengket banget gitu teman-teman. Ini aja aku bikin nasi goreng tapi aku tuh nggak makan nasi gorengnya, padahal suami aku suka banget. Nah ini untuk suami aku udah aku pisahin, jadi kalau untuk ayahnya tuh aku pakein cabai iris 3 butir, 3 biji, terus aku iris-iris dan aku oseng-oseng sampai matang lagi. Ini yang di mangkok untuk ayahnya dan yang di piring kuning itu untuk anak-anak. Kalau aku tuh nggak mau makan ini. Aku cobain aja sih sedikit, tapi masya Allah ini katanya enak banget kata suami aku. Karena emang suami aku sama anak-anak tuh suka nasi goreng, cuma aku aja yang nggak suka. Oke lanjut, di sini aku mau siangin, aku mau bersihin wortel dan sebelumnya aku mau asah dulu pisaunya. Jadi ini tuh sayuran yang aku beli semalam. Kok kalau bikin video nggak salin-salin sih bajunya, cuma itu aja. Kan kalau semalam tuh aku pergi pakai baju ini teman-teman, terus pas tidur pasti aku buka baju ini, nggak mungkin dong aku tidur pakai baju panjang gerah. Jadi kalau aku bikin video itu memang aku sambung-sambung dan bajunya yang sama, kecuali aku habis bikin video 1 hari pasti aku salin gitu teman-teman. Ini aku juga ada beli jengkol tadi 10.000 atau berapa suami aku ya, jadi mau dibelah-belah dulu. Ini nggak aku kupasin, mau dibelah-belah aja, dicuci, terus mau aku rebus. Aku sama suami aku tuh sebenarnya suka banget jengkol gitu teman-teman, cuma kadang masaknya tuh agak mager. Walaupun jengkol ini memang bau, ya memang bau ya teman-teman, mau di gimana pun dia tuh tetap bakalan bau, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Sesekali dalam seminggu kita masak jengkol. Sambil nunggu si jengkolnya matang, di sini lanjut lagi aku mau siangin sayurannya, wortelnya aku kupasin dulu. Ini mau aku percepat aja videonya, takutnya kalian bosen gitu ya. Nah habis itu aku juga kupasin kentang, terus juga ini ada buncis,
daun bawang, habis itu tinggal dibersihin aja telanannya. Nah lanjut, sekarang aku mau potong-potong sayurannya, dan mohon maaf ya kalau di dalam video ini tuh banyak suara-suara anak aku, yang satu lagi main HP, yang satunya lagi mainan di samping aku. Jadi kalau aku mau ngerjain sesuatu itu aku kasih HP aja gitu teman-teman. Soalnya kalau nggak dikasih HP ada aja gitu yang satunya nggak mau dilepas sama aku, yang satunya lagi entah itu minta apa aja, minta ke warung lah, minta ke depan lah, minta segala macem lah. Ya udah deh, daripada semua kerjaan aku tunda, aku kasih HP aja dulu selama aku ngerjain sesuatu. Apalagi nih yang kecil, kalau aku ke kamar mandi kemanapun pasti dia tuh ngikutin aku. Kayak dalam 1 jam aja dia tuh berapa kali gitu pengen ke kamar mandi teman-teman, soalnya suka banget mainin air. Tapi kadang juga adiknya tidur, terus kakaknya aku kasih HP sebentar selama adiknya tidur, soalnya kalau nggak dikasih HP kan adiknya pasti digangguin gitu teman-teman, sampai akhirnya nangis dua-duanya. Soalnya kalau si kakak tuh tidur siang tuh jarang, daripada aku paksa dia nantinya dia bakal nangis dan akunya bakal dosa. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau dia nggak mau tidur siang, aku nggak mau maksa gitu teman-teman. Nah lanjut, di sini aku mau ulek bumbu. Ini untuk jengkolnya udah pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, terasi, pokoknya sama aja sih bumbunya ya teman-teman. Dan aku tuh kalau masak paling bumbunya paling banyak segini, nggak lebih banyak lagi. Jadi walaupun nggak di blender juga ya udah deh, nggak apa-apa. Dan kenapa sih aku tuh kalau masak nggak banyak, cuma sedikit aja, emang cukup teman-teman, karena yang makan tuh cuma aku sama suami aku. Kalau anak-anak paling cuma makan sayur, ayam goreng, ataupun telur dadar, ataupun ikan goreng. Atau mereka mau tuh kalau misalkan ayam dikecapin, ataupun kalau misalkan aku masak opor ayam ataupun opor telur tapi yang nggak pedas, cuma pakai lada aja sedikit, baru anak-anak aku mau. Jadi memang menu kita tuh bukan menu anak-anak gitu teman-teman. Udah selesai aku ngulek bumbunya, terus jengkolnya juga udah mau mateng. Di sini mau aku angkat, terus mau aku cuci bersih, mau dibuangin kulitnya, mau dipotong-potong, digoreng, dan dibikin jengkol goreng. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Makasih udah nontonin. Wassalamualaikum.